Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi matematika wajib untuk kelas 10, khususnya pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaannya, kita ke konsep nilai mutlak terlebih dahulu. Ya, mungkin sebelumnya kita ketika mendengar kata ini di konsep bilangan sebelumnya, kalau kita mendengar kata naik berarti itu kan arahnya positif ya. Begitupun kalau kita ke kanan biasanya juga itu positif, atau maju ini juga pasti kita identikan dengan positif. Sebaliknya kalau kita katakan biasanya turun, maka ini pasti bilangannya biasanya negatif. Begitupun kalau biasanya ke kiri, ini juga negatif. Atau kalau lawannya maju itu mundur, ini juga bernilai negatif. Biasanya kalau dalam konsep bilangannya. Nah, untuk nilai mutlak yang kita hitung bukan positif atau negatifnya, tapi misalnya kalau dia naik 5 tingkat. Jadi berapa tingkat dia naik? Ya 5. Jadi itu. Begitupun kalau turun, dia turun 5 tingkat. Jadi berapa tingkat dia turun? 5. Tapi kalau diposisikan di bilangan biasanya itu adalah min 5. Tapi yang kita hitung nilai mutlaknya. Jadi kalau dia melangkah, meskipun melangkah ke kiri atau ke kanan tetap sama langkahnya, hitungannya tetap sama. Kalau melangkah ke kanan 2 kali, ya 2 langkah, itu lambangnya biasanya positif 2. Kalau ke kiri 2 kali kan biasanya minus 2. Tapi untuk nilai mutlak yang jelas berapa langkah, entah ke kanan atau ke kiri, ya tetap nilainya pasti positif. Begitupun maju atau mundur. Sehingga nilai mutlak itu didefinisikan seperti ini. Jadi untuk semua bilangan real misalnya, untuk definisinya misalnya kalau kita misalkan X itu adalah bilangan real. Jadi nilai mutlak biasanya lambangnya seperti ini ya. Nilai mutlak X itu nilainya seperti ini, akan terbagi menjadi 2. X sendiri jika X nya besar atau sama dengan 0, positif ya, dan akan bernilai min X jika X nya kecil 0. Apa maksudnya ini? Nah, saya contohkan misalnya kalau dalam bilangan. Jadi misalnya ini kalau X nya saya ganti angka 5 misalnya, ini contoh ya. Jadi kalau nilai mutlak dari ini berarti ini positif atau negatif? Positif, berarti nilainya adalah itu sendiri, berarti ini sama dengan 5. Begitu maksudnya. Kalau saya ambil misalnya ini sepertiga, nilai mutlak sepertiga, ini positif atau negatif? Positif. Kalau yang intinya kalau ini positif, ya nilainya itu sendiri, ya tetap ini sepertiga. Ini maksudnya ini ya. Nah, bagaimana kalau dia nilainya negatif? Misalnya minus 3, nilai mutlak dari minus 3. Nah, ini berlaku. Ini jika X besar sama dengan 0 atau positif. Kalau dia negatif, ada ini negatif, maka kita ambil lawannya, ada minnya. Berarti min dari X itu adalah min 3. Min 3 adalah 3. Ini maksud dari nilai mutlak itu.
Mungkin dalam pembahasan contoh soalnya bisa lebih dimengerti. Nah, misalnya saya punya contoh seperti ini. Tentukan nilai mutlak untuk setiap bentuk berikut. Ini nilai mutlak dari 12 kali min 4 bagi 3 kurang 7. Nilai mutlak dari ini. Nah, ada 4 nomor. Langsung saja kita jawab ya di sampingnya supaya lebih efisien. Jadi misalnya ini nilai mutlaknya, maka kita hitung dari nilainya ini. Karena ini sudah sebuah bilangan, ini tinggal kita selesaikan. 12 kali min 4, ini saya langsung jawab ya supaya ada perbedaan. Jadi misalnya ini nilai mutlak dari 12 kali min 4 itu minus 48. Bagi, ingat duluan yang dikerja adalah yang ini. Ini kan ada 3 bagian. Kenapa bisa langsung dikali? Karena ini posisinya sama derajatnya. 12 kali 4 bagi ini. Jadi kita kerjakan yang mana terlebih dahulu. Kemudian karena ini dikurung berarti selesaikan dulu. 3 bagi 3 kurang 7 maksudnya itu adalah minus 4. Nah, sama dengan min 48 dibagi min 4 itu min bagi min itu positif ya. 48 bagi 4 itu 12. Nah, nilai mutlak dari 12 ini adalah 12 itu sendiri karena 12 itu positif. Oke, lanjut ke nomor 2. Misalnya seperti ini. Nilai mutlak dari ini. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Jadi semua operasi bilangan berlaku di sini. Cuma yang bedakan ada nilai mutlaknya. Jadi kita buat seperti ini. Kita samakan penyebutnya, ini penyebut 35. Jadi sudah bisa ya. KPK-nya kan 5 dan 7 itu 35. Berarti kita bisa tulis seperti ini. 2 kali 7 dikurang 3 kali 5 per 35 didapat dari 5 kali 7 ya. Ini 5 kali 7 dapat 35. Ini masih nilai mutlaknya. 2 kali 7 14. 3 kali 5 15 per 35. Sorry, itu bukan tanda kurung ya. Ini bukan tanda kurung. Ini tanda nilai mutlak. 14 kurang 15 itu nilainya adalah min 1 per 35. Ini masih nilai mutlaknya. Ini negatif, maka untuk nilai mutlaknya adalah min dari min 1/35 atau min ketemu min kali min maksudnya 1/35. Ini prosesnya. Contoh yang dalam perpangkatan. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu dapat 16 ya. 16 kurang 3 pangkat 3 itu 27. Oke. Nilai mutlak dari 16 kurang 27. 16 kurang 27 itu nilainya adalah min 11. Min 11. Karena ini negatif, maka kita ambil negatifnya. Karena ingat definisi tadi, kalau negatif dia ambil lawannya. Berarti min 11 itu dapat 11.
bagaimana kalau dia masih seperti ini? Jadi kalau belum berupa angka, berarti nanti juga masih seperti ini modelnya. Cuma ingat, kita untuk ini kita harus menuliskan definisinya dulu. Harus mengingat ini. Jadi nilai mutlak X itu akan bernilai, nah, ingat yang ini tadi, X jika X besar sama dengan 0, dan akan bernilai min X jika X kecil 0. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nilai mutlaknya ini apapun di sini, kalau X di sini juga X, di sini juga X, ya. Perhatikan yang ini, yang di definisi. Kalau isinya ini X, maka di sini juga X, di sini juga X, di sini X, di sini juga X. Nah, ketika itu diganti, ketika ini diganti, berarti kita ini harus ganti juga ini. Apapun isinya yang di sini harus diganti semua yang ada tanda birunya. Berarti ini bisa dituliskan nilai mutlak dari 2X itu ini terbagi 2. Karena ini terbagi 2 ya. Yang pertama akan bernilai 2X kurang 1 jika, nah, kenapa ganti 2X kurang 1? Karena kalau di sini X, di sini juga X. Ini 2X kurang 1, ini, maka di sini harus juga 2X kurang 1 jika ada lagi X. Kalau di sini X berarti ini diulang lagi. Jika 2X kurang 1 besar sama dengan 0. Itu penggunaannya ya. Jadi apapun isinya yang ini, kalau misalnya ini diisi dengan kue, maka di sini kue, di sini juga kue. Itu apapun isinya yang nilai mutlak, semuanya harus mengikut. Nah, ini kita selesaikan saja 2X kurang 1 jika 2X kurang 1 besar sama dengan 0. Berarti ini yang mau diselesaikan. Berarti tetap ini ditulis akan bernilai 2X kurang 1 jika ini kita selesaikan. Ini pindah ruaskan dapat 2X kurang, akan bernilai 2X besar sama dengan min 1, pindah ruas dapat 1, dan akan bernilai 2X kurang 1 jika X besar sama dengan 1/2. Ini pindah ruas sekali menjadi pembagi. Nah, nilai mutlaknya untuk yang keduanya adalah, ingat ada min di sini ya. Berarti ada memang min baru X-nya, karena ini ada 2 suku, kita kurung 2X kurang 1 jika 2X kurang 1 kecil 0. Ini yang diambil ya. Nah, perhatikan ini. Karena 2X kurang 1-nya sudah didapat seperti ini, kita tinggal ubah ini. Min kali 2X itu min 2X. Min kali min itu dapat positif. Jika ini tinggal ambil yang ini, tapi ingat tandanya seperti ini ya. X karena di sini tandanya kecil, berarti kecil dari 1/2. Jadi karena ini X-nya belum ditahu nilainya berapa, makanya dia 2 alternatif nilainya. Kalau ini sudah jelas angkanya, bisa langsung dicari. Kalau yang ini, nah, ini masih ada 2 nilai karena masih dalam bentuk variabel, belum tentu nilainya. Kalau dia X-nya besar 1/2, ini yang dipakai. Kalau X-nya kecil dari 1/2, maka ini yang dipakai, min 2X tambah 1. Jadi ini penggunaan dari definisi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimengerti. Saya rasa sekian. Nantikan untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.